Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman mahasiswa yang dirahmati oleh Allah. Pada pertemuan ketiga ini kita akan mencoba mempelajari tentang sumber-sumber penerimaan pemerintah. Jadi banyak ya sumber-sumber penerimaan pemerintah itu. Di sini salah satunya kita akan membahas sumber penerimaan pemerintah yaitu pajak. Yang pertama, distribusi beban pemerintah. Artinya mendistribusikan beban pemerintah kepada anggota-anggota masyarakatnya. Jadi, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah itu memerlukan dana yang sangat besar dan itu berlangsung secara bertahap. Berarti dalam hal ini maka pemerintah itu berupaya menghimpun sumber-sumber penerimaan negara yang salah satunya adalah dari sektor pajak. Maka di sini dituliskan mendistribusikan beban pemerintah kepada anggota masyarakat karena emang penghasilan besar negara itu dari pajak rakyat. Untuk itu, pemerintah menekankan kepada masyarakat untuk membayar kemudian melunasi pajak yang dikenakan kepada mereka agar keuangan di suatu negara ataupun daerah itu stabil. Kemudian di sini ada sistem perpajakan. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa sih itu pajak. Jadi pajak itu termasuk iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang. Berarti di sini sifatnya sedikit memaksa tanpa mendapat timbal balik yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Nah, itu sedikit cuplikan tentang pajak ya. Jadi, ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, itu tidak langsung kita menerima manfaatnya dari pajak yang dibayar ya, tapi dalam jangka waktu tertentu dari kita membayar pajak itu, kita bisa mendapatkan manfaat seperti perbaikan jalan, kemudian fasilitas kesehatan gratis, kemudian beasiswa pendidikan, dan masih banyak lainnya. Kemudian jika tadi disebutkan dari pengertian pajak itu ada istilah berdasarkan undang-undang yang berarti sifatnya itu memaksa. Nah, dari hal ini artinya mau tidak mau harus membayar pajak yang dibebankan kepada masyarakat. Karena hutang pajak itu dapat ditagih secara paksa, misalnya seperti dengan penyitaan. Begitu. Di sini bisa dilihat ya sistem perpajakan itu yang pertama ada prinsip kesamaan atau keadilan. Di sini bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Artinya pajak itu dikenakan kepada orang pribadi ya yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Nah, adil di sini ya. Adil di sini itu maksudnya bahwa setiap wajib pajak itu menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta. Kemudian yang kedua ada prinsip kepastian. Pajak hendaknya tegas, jelas, dan pasti bagi setiap wajib pajak. Di sini artinya penetapan pajak itu tidak sewenang-wenang. Oleh karena itu, para wajib pajak harus mengetahui jelas dan pastinya besaran pajak, kemudian kapan harus dibayar, dan kapan batas akhir pembayaran. Yang ketiga ada prinsip kecocokan atau kelayakan. Pajak jangan sampai terlalu menekan seseorang wajib pajak. Di sini artinya tidak boleh menyulitkan kepada wajib pajak dan harus disesuaikan saat wajib pajak ini memperoleh penghasilan. Kemudian prinsip ekonomi. Pajak hendaknya jangan menimbulkan kerugian. Artinya jadi secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak itu eh, diharapkan seminimum mungkin.
jangan sampai menimbulkan kerugian, nanti besar pajaknya ketimbang manfaat yang diterimanya begitu. Kemudian di sini ada tax shifting yang artinya pergeseran pajak. Jadi pergeseran pajak ini pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lainnya. Di sini maksudnya orang atau badan yang dikenakan pajak itu dimungkinkan sekali tidak menanggung beban pajak. Jadi wajib pajak ini memindahkan beban pajak kepada pembeli dengan menambah harga penjualan atau menekan harga pembelian saat transaksi terjadi. Contoh kecilnya yang mudah seperti ini. Kalian kan pasti pernah makan ya di kafe atau di restoran. Nah, di mana di situ kalau kita makan di tempat, itu kan pasti harganya itu belum termasuk pajak penghasilan atau PPh. Biasanya tiap makan itu ada dikenakan pajak 2%, 3%, tergantung masing-masing tempatnya. Nah, itu yang namanya pergeseran pajak. Jadi, pajak itu dipindahkan kepada pembeli. Itu yang dimaksud dengan pergeseran pajak. Selanjutnya di sini kesejahteraan yang hilang karena pajak. Jadi apabila suatu barang dikenakan pajak, maka harga yang dibayar konsumen lebih tinggi daripada harga yang diterima oleh produsen atau penjual. Nah, di sini ya, dalam beberapa hal itu ya, kadang-kadang suatu pajak itu bisa menimbulkan beban yang lebih berat dibandingkan nilai yang dipungut. Jadi kelebihan beban yang ditimbulkan oleh pajak itulah yang disebut kesejahteraan yang hilang karena pajak. Jadi lebih tinggi nilai pajaknya ketimbang manfaat yang diterima oleh para wajib pajak. Nah, ini yang terakhir tugas individu seperti biasa ya, kalian harus absen sertakan nama, jurusan, kelas. Selanjutnya di sini resum, seperti biasa juga catat materi yang tertera pada PPT beserta penjelasannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.